Halo Sobat Kreatif, balik lagi di channel Agus Janar ya. Jadi selain tools dasar Photoshop, ada satu hal penting lagi yang perlu kalian ketahui dalam menggunakan aplikasi Photoshop ya. Jadi ini bakalan sering kalian gunakan dalam mendesain. Apakah itu? Yaitu blending option ya. Langsung saja kalian buka aplikasi Photoshopnya. Sekali lagi, Photoshop apapun kalian bisa gunakan ya. Versi lama, versi baru. Cuma ya versi baru ada fitur baru, kemudian lebih berat. Jadi kalian bebas gunain versi apa. Termasuk yang aplikasi portable pun bisa ya. Oke, langsung saja. Untuk bisa memberikan blending option, kalian harus buat dokumen baru ya. Caranya seperti biasa, file new, dokumen. Kalian gunakan kertas A4 boleh atau ukuran bebas. Jadi ini untuk latihan saja penggunaan blending option. Kemudian berikan nama filenya ya, latihan blending option. Oke, enter. Baik, jadi biar lebih seru ya, kalian ubah potret menjadi landscape dengan cara image rotation. Pilih yang 90 derajat ya. Jadi putar ke kanan itu dengan menggunakan image rotation. Kemudian biar lebih besar, kalian perbesar seperti biasa dengan Ctrl Alt scroll. Jadi Ctrl Alt scroll ini fungsinya adalah zoom in zoom out ya. Oke, kalau sudah, buat satu objek untuk kita akan berikan blending option ya. Jadi entah itu foto, kemudian teks atau bentuk, terserah ya. Kita coba teks saja ya. Pilih text tool, buat nama kalian. Kemudian kalau kurang besar silakan perbesar dengan menggunakan shortcut Ctrl T ya. Ini memperbesar atau memperkecil. Cara manualnya sih edit free transform. Di kalian bisa gunakan biar cepat Ctrl T. Perbesar di bagian ujung-ujungnya, tapi tekan shift dulu ya biar proporsinya sempurna. Oke, setelah itu baru kita masuk ke blending option ya. Jadi blending option itu istilah lainnya adalah efek. Jadi memberikan efek pada sebuah objek di Photoshop ya, karena kan kita tidak polos-polosan dong desain kita ya. Jadi harus isi berisi efek-efek, baik itu di teksnya maupun di gambarnya ya. Untuk itu kalian perhatikan di pojok kanan bawah ada FX ya. Di sini adalah tempatnya blending option. Jadi nama lainnya blending option adalah FX. Klik. Di sini ada beberapa pilihan efek dan juga blending option properties. Jadi kalian bisa langsung ke masing-masing efeknya atau klik yang paling atas blending option. Oke, hari ini kita akan jelaskan satu persatu efek-efek ini. Untuk itu tetap saksikan video ini sampai habis ya, biar kalian mengerti dasar-dasar Photoshop selain tools dasarnya ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, di Photoshop kalian mungkin beda-beda ya, tapi isinya biasanya sama ya. Ada bevel and emboss ya. Ini memberikan efek timbul dalam sebuah objek ya. Kalau teks berarti teksnya timbul ya. Kita ubah dulu warna teksnya ya biar kelihatan timbul warnanya. Kita bisa ganti dengan warna kuning atau hijau. Oke ya. Kemudian kita kembali lagi ke blending option. Coba kita pilih kalau mau memberikan kontur tuh ini seperti ini ya. Jadi seperti timbul ya. Kalian bisa atur transparansinya ya. Jadi transparansi itu istilah lainnya adalah opacity. Jadi ini opacity. Jadi untuk memberikan transparansi pada objeknya.
kemudian fill object, kemudian kalian bisa atur gray-nya ya, atau derajat keabuannya. Jadi biasanya kalian ubahnya di sini aja, di opacity ya. Oke, itu untuk kontur. Jadi di blend mode ini biasanya untuk memberikan campuran kepada objek di belakangnya ya. Ini karena objek di belakangnya adalah background putih, jadi nggak berfungsi ini. Nanti kita cobakan ya. Oke, itu untuk kontur. Kemudian kontur ini sekali lagi memberikan efek timbul pada objek. Oke, kembalikan lagi, kita berikan efek tekstur. Oke, tekstur ini fungsinya memberikan tekstur pada emboss atau timbulan objek. Jadi kita pilih teksturnya banyak di sini ya. Jadi kalau mau tulisan kalian atau nama kalian berisi warna hijau tapi ada tekstur seperti keramik, kemudian rumput, kalian bisa pilih ini. Seng. Jadi ini ada banyak pilihan ya. Yang nggak terlihat kalian bisa pilih di sini di settingnya ini. Di sini ada artist server. Ya, kemudian ada artist brush canvas, color paper. Jadi kalian tinggal tentukan saja. Kemudian bagaimana ngatur besar kecilnya tekstur yang ada pada objek. Jadi ada tulisan scale di sini. Kita bisa kecilin atau bisa besarin. Kalau mau lebih terlihat lagi, besarin ya. Kedalamannya juga bisa ya. Kalau mau jelas banget terlihat, itu kecilin. Kalau mau sama-sama, itu di tengah-tengah. Oke, keren juga ya kalau nama kalian itu diberikan efek tekstur pada objeknya. Oke, itu untuk bevel and emboss. Kita tinggalkan dulu dengan uncentang, unmark efek ini. Kemudian lanjut ke efek kedua, stroke. Ya, stroke ini memberikan efek garis luar pada objek atau outline. Jadi istilah lainnya outline atau garis luar itu adalah stroke. Ya, seperti ini. Jadi kalian bisa memberikan garis luar pada tulisan nama kalian dengan memilih blending option stroke. Ya, kita coba stroke-nya ya, pengaturannya. Klik stroke. Nah, di sini ada size. Size itu ketebalan dari garis luar kita. Ya, ini penting sekali ya. Biasanya membuat thumbnail itu pasti isi stroke ya, biar lebih menonjolkan tulisannya. Kemudian ada posisinya. Kalau mau di luar objek mulai dari outline-nya bisa pilih outside. Kalau ke tengah berarti inside. Kemudian kalau mau setengah-tengah, jadi setengah ke keluar, setengah ke dalam. Jadi kalian bisa pilih outside ya. Kemudian ada blend mode juga tetap ya. Jadi ini memberikan pencampuran antara outline dan stroke dan juga backgroundnya ya. Nanti kita coba ya. Jadi intinya ini blending mode. Kemudian ada opacity-nya juga. Jadi setiap efek biasanya ada opacity-nya untuk memberikan efek transparansi pada efek yang kita beri. Jadi garis luarnya ini, garis pinggirnya ini kita bisa atur transparansinya. Ini kalau mengubah warnanya kalian bisa ubah di color. Kalau tadi hitam kita ubah merah atau merah marun.
atau biru atau kuning atau merah lagi. Oke, jadi bisa diatur ya. Jadi ini untuk fill type-nya color ya. Jadi ada beberapa tipe warna selain color itu, yaitu gradient dan pattern. Jadi yang pertama solid color ya, istilahnya solid color, jadi satu warna. Yang kedua ada gradasi atau gradient. Kita coba. Gradient ini berarti outline-nya berupa gradasi ya. Jadi pencampuran antara dua atau lebih warna. Jadi muncul properti baru di blending option ini untuk stroke gradient. Jadi kalian bisa pilih gradasi warna yang sudah ditentukan oleh Photoshop. Merah putih, kuning, orange kuning, merah, biru, hijau. Nah, jadi ini sudah ditentukan. Merah, kuning, hijau, pelangi. Ya. Kemudian kalau mau sesuai dengan pencampuran warna kita, kalian bisa klik bukan tanda panah ke bawahnya, tapi warna yang di tengah ini. Contoh, kita tentukan yang mana mau model warnanya ya. Ya, kuning, orange kuning ini. Kemudian untuk mengubah warnanya, kalian klik bagian tengah ini. Nah, jadi keluarlah pengaturan warna ya. Di bawah ini ada gradient type. Jadi kalian bisa ubah orange kuning orange ini dengan klik tanda panah di bawah ini. Oke, coba kita orange-nya ini kita ubah, klik. Kemudian colornya ubah jadi merah. Langsung dia berubah. Kemudian yang kuningnya ini boleh diganti dengan warna pink, boleh. Kemudian yang warna orange yang paling kanan kita ubah menjadi apa? Biru ya. Ya, biru boleh. Atau hijau. Hijau nggak bisa ya karena warna objeknya hijau. Merah lagi. Oke. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalian bisa pilih langsung juga kalau wah ini jelek ini, saya ganti aja. Nah, kita bisa ubah lagi. Ya, oke, seperti itu. Cukup seru ya bermain warna. Kemudian setelah pemilihan gradasi, warna gradasi, tipe gradasi, kita akan memilih style ya. Jadi bentuk atau model gradasi yang apa kalian mau pilih ya. Biasanya ada 4 ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada banyak lagi ini ya. Yang linear itu berarti yang horizontal maupun vertikal ya. Jadi kanan, tengah, kiri, atas, tengah, bawah itu ya. Jadi linear ini kalian bisa ubah angle-nya. Kalau ini vertikal, nanti kita bisa ubah horizontal. Nah, seperti itu. Di angle-nya ini, derajatnya kita bisa ubah ya. Jadi ini bisa putar-putar sesuai kesukaan kalian atau kebutuhan kalian. Oke. Kemudian yang kedua ada radial. Nah, radial di tengah ya. Jadi di tengah, keluar gitu ya. Jadi kalian bisa ubah juga angle-nya, kebalik boleh. Kemudian scale-nya juga. Scale itu bentuk ya. Besar. Jadi pembesaran radial, pembesaran efek gradasinya itu apakah pusat perhatiannya ada di biru, jadi kita bisa tarik ke kanan, atau scale-nya kecil, jadi yang paling luar, yang paling banyak terlihat. Biasanya kita ambil di tengah-tengah atau full ya. Kemudian selain radial ada angle. Nah, angle seperti clocks ya, jadi seperti jam perputaran jam. Jadi dari jam 1, 2, 3 itu diurutkan ya. Jadi meningkat ya, seperti angle ini. Ini jarang digunakan karena ya kurang keren sih.
tergantung kalian saja ya. Kemudian selanjutnya ada reflected ya. Reflected ini sama seperti linear, tapi apa ya, lebih terpancar ya, gradasi dari pusatnya, dari senternya ini ya, mirip-mirip dengan linear. Kemudian selain reflected ada diamond. Diamond itu seperti radial tapi bentuknya seperti berlian ya, persegi atau seperti ninja itu. Kemudian shape bars. Shape bars itu seperti lampu ya, jadi gradasinya seperti lampu. Ini keren ini, kalian bisa gunakan shape bars tergantung pencampuran warnanya. Kalau pingin seperti ya apa, glow, efek glow, pilih shape bars. Oke, kalau sudah itu untuk stroke dengan tipe gradient. Kemudian selain tipe gradient dan juga color, ada pattern. Nah, pattern seperti tadi ya. Jadi garis, kalau tadi itu contour atau teksturnya itu berupa pattern, sekarang outline-nya yang berbentuk pattern ya, di bagian luarnya aja seperti ini ya. Kalian bisa pilih apapun yang kalian suka. Kemudian ada pilihan juga di setting ini, ada artist surface, oke ya. Kemudian ada color paper, oke ya. Jadi bagus ini kita gunakan untuk desain. Nah, jadi ini sebenarnya si tekstur ya. Oke, kalau sudah, pengaturan lainnya sama seperti tadi ya. Ada scale biar lebih terlihat. Kemudian besarkan, kalau kecil di scale kecil. Oke, itu untuk bagian pattern. Jadi stroke ini ada 3 pilihan tipenya, ada color, gradient, dan pattern. Kalian bisa coba-coba di semua objek yang kalian latih atau buat. Jadi seperti itu untuk stroke. Kemudian kita lanjut ke inner shadow. Nah, inner shadow itu bahasa Indonesianya adalah bayangan yang ke dalam ya. Jadi ada bayangan keluar, ada bayangan ke dalam. Nanti kita belajar bayangan keluarnya. Sekarang bayangan ke dalam atau inner shadow. Inner shadow adalah efek seperti kantor, tapi kita bisa ubah besarannya ya. Jadi bayangan ini direfleksikan ke dalam. Kita klik inner shadow. Kemudian seperti biasa ada blend mode. Jadi blend mode ini secara khusus akan saya buatkan kontennya. Jadi khusus untuk ada background luar dasarnya, bisa langsung mencampur dia ya, di blend ya, di mix. Jadi ini banyak, ini keren, bakalan nanti saya akan ajarkan ya. Kemudian opacity seperti biasa, transparansinya. Kemudian selain opacity, kalian ada angle. Jadi bayangannya itu datang dari cahaya dari mana. Jadi bisa putar-putar angle-nya ya. Ini tergantung kebutuhan kalian seperti pencahayaan ya. Jadi kalau angle 176 derajat berarti cahayanya datang dari arah jam 2, jam 3 lah ya. Kemudian selain angle, kalian bisa ubah distansinya ya. Distansi ini adalah kemiringan ya. Jadi miringnya itu seperti itu. Jadi bisa kalian atur ya. Kemudian selain distansi atau derajat kemiringan atau tingkat kemiringan, kalian bisa ubah cuknya. Nah, cuk ini ketebalan ya. Nah, jadi kalau mau bayangannya itu tebal,
itu besarkan sampai 100 derajat, 100%. Kalau mau seperti bayangan ya, pembiasaannya itu bergradasi atau meredup, kalian pilih cok yang kecil. Ada size. Nah, size ini besaran bayangan ya. Jadi kalau naikin terus bayangannya akan semakin besar ya. Ini biasanya kita sesuaikan dengan objek yang kita buat. Ya, 3 ini pencampurannya atau perpaduan antara 3 ini penting sekali untuk memberikan efek inner shadow yang terbaik ya. Jadi kalian pintar-pintar mengatur struktur dari inner shadow ini. Kemudian ada quality. Jadi ada konturnya, kita bisa pilih ya bentuk kontur dari inner shadow ini. Yang standarnya sih yang pertama ya, yang linear. Jadi ada cone inverted, ada cone curve deep. Jadi ini kalian coba-coba saja sesuai dengan kesukaan kalian. Oke. Kemudian noise-nya bisa diubah ya. Jadi kalian bisa memberikan efek noise pada inner shadow kalian. Itu saja. Kalau ingin mengganti warna, kalian bisa ubah warnanya di sini. Kalau tadi kan bayangan tidak selalu warna hitam ya. Jadi bayangan bisa warna merah. Jadi tapi lebih redup dia. Oke, ini seperti ini, biru, kuning. Ya, jadi ya warna yang lebih gelap ya. Oke, itu untuk inner shadow. Semoga kalian bisa menggunakannya juga. Kemudian selanjutnya ada inner glow. Glow ini cahaya ya. Cahaya yang jadi kebalikan antara shadow. Glowing ya. Glowing itu adalah apa ya? Glow itu cahaya, pokoknya cahaya yang kebalikan dari bayangan. Jadi kita pilih glow. Nah, ini nggak kelihatan karena warna gininya, hurufnya hijau ya. Kita ubah dulu warna hurufnya menjadi warna merah marun ya. Kemudian kita kembali lagi ke FX blending option, kemudian pilih inner glow. Nah, lihat nggak perbandingannya? Jadi inner glow ini memberikan cahaya ke dalam, bayangan yang lebih terang ke dalam. Jadi ada juga samanya ya. Jadi bisa pilih opacity, jadi transparansi glowingnya. Kemudian ada noise-nya, kalau mau memberikan efek noise. Kemudian ada cuknya. Cuk ini ketebalan ya, sama seperti tadi ketebalan. Kemudian ada size-nya ya. Nah, jadi ini size ini penting sekali ya. Jadi ini yang namanya. Oke. Kalau mau lebih terlihat glue-nya boleh ditebalin ya. Ini ada pilihan tekniknya juga, ada soft, ada presisi. Ya. Ini soft, ini presisi. Ya, kemudian kualitinya sama juga. Kalian bisa pilih cone, linear. Ada banyak pilihan ya. Ini benar-benar bakalan seru jika kalian kembangin ya. Kemudian ada ringnya juga, ada jitternya. Jitternya ini apa ya? Nggak pernah saya gunakan ya. Jadi ring paling saya gunakan ya. Oke, untuk itu ini ada center juga. Kalau mau di tengah, dari tengah boleh, dari luar juga boleh. Jadi glownya kalau mau kebalikan dari edge ini, jadi kalau ini glownya kan di sisi, jadi kita bisa di tengah, di merahnya ini ya, seperti itu. Itu inner glow ya. Jadi kalian bisa mengembangkan efek tersebut ya. Kita ubah lagi ya, lanjut ke satin. Satin ini apa ya? Memberikan efek gelap pada objek ya.
Gitu. Jadi seperti memberikan inner shadow tapi bagian centernya ya. Jadi ada multiply aja juga, ada normal. Nanti kita ya. Kemudian ada opacity-nya juga, ada transparansi, angle juga sama. Jadi ini seperti inner glow yang center ya, tapi shadow. Distanya juga kita bisa. Ya, wah ini keren nih ya. Size-nya juga bisa besar. Wah ini satu ini keren ya. Oke. Kontur seperti biasa, ada linear. Ini bisa kalian gunakan ya. Wah keren juga ini satunya ini, tumben saya buat ya. Warnanya juga bisa kita ubah, warna biru. Jadi bisa kita atur-atur lah ya warnanya. Oke, itu untuk satin. Selanjutnya untuk color overlay. Nah, ini yang paling bakalan sering kalian gunakan ya jika kalian ingin mengubah warna dari objek itu. Jadi ini color overlay ini untuk satu warna ya. Jadi kita ingin mengubah objeknya untuk solid color atau satu warna, kita bisa gunakan color overlay. Seperti ini, kita ganti-ganti warnanya. Ya. Kemudian opacity-nya juga kita bisa ubah kecil besar. Itu saja sih untuk color overlay. Color overlay mengubah warna solid ya, jadi warna keseluruhan ini. Nah, kemudian selanjutnya ada gradient. Gradient overlay ini memberikan warna gradasi ya. Jadi ketiga ini satu jenis efek ya, memberikan warna ya atau efek pada objek. Gradient, nah jadi gradient seperti itu. Kalau tadi gradasi itu pada outline, jadi sekarang gradasi pada objek. Sama caranya ya, bahkan pengaturannya sama juga ya. Jadi tapi pada fill, pada objek seperti itu ya. Ini bakalan seru-seruan juga kalian bisa gunakan ya, seperti itu. Linearnya juga sama, radial ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gradient overlay, gradasi overlay. Yang selanjutnya pattern overlay. Nah, pattern overlay juga sama ya. Kalau bosen pakai satu warna atau gradasi, pakai pattern juga bagus. Ini ya. Jadi fillnya atau objeknya yang berubah menjadi sebuah pattern atau tekstur. Jadi ada sama skillnya juga ada ya. Jadi sama juga ada opacity. Selanjutnya ada outer glow. Outer glow ini sama seperti inner glow tapi memberikan glow keluar. Ini backgroundnya harus warna gelap ya biar terlihat. Background kita ubah jadi warna hitam ya. Oke, warna ininya kita ubah jadi merah. Oke, kita beri efek outer glow. Blending option. Nah, kita bisa hide unhide efeknya ya. Nah, kita matikan dulu inner glow-nya, kita berikan efek outer glow. Ya, seperti itu ya. Kalau mau memperbesar, klik size. Ini seru, bakalan seru ini ya. Spreadnya juga, spread ini adalah ketebalan. Ya, ketebalan. Kalau mau reflect presisi juga sama. Jadi kalian bisa gunakan software aja deh biar lebih soft ya. Warna glownya juga bisa, nggak harus warna kuning, jadi warna
hijau boleh, warna kuning boleh, warna merah juga boleh, sesuai dengan kesukaan kalian ya. Ini si kuning bagusnya ya. Kemudian outer glow juga sama, bisa ada gradasinya ya. Jadi kalian bisa pilih gradasi untuk outer glow ya. Kalau mau simple kayak tadi boleh. Ini ada solid, ada gradient. Jadi kalian tidak hanya glow untuk satu warna, tapi untuk gradient juga bisa. Ya, ini gradient, kita contohkan ini. Ya, spread, kontur sama ya, semuanya sama. Ya, keren, bakalan keren ini. Lihat Agus Janar. Kemudian lagi satu drop shadow. Drop shadow ini kita kembalikan lagi. Caranya untuk mengembalikan tuh ada di sana, di sini ada history. Kalian klik history, kemudian kalian bisa langsung kembali ke tadi. Oke, selanjutnya yang terakhir kita berikan efek bayangan keluar, drop shadow ya. Ya, ini drop shadow. Jadi memberikan bayangan keluar. Ini bakalan sering kalian gunakan kok. Saya yang paling sering gunakan ini ya. Nah, ini. Jadi bayangan keluar. Pertama sama ya, blending mode ini nanti kalian bakalan gunakan ketika backgroundnya itu gambar atau apapun. Langsung di blend ya. Opacity seperti biasa. Transparansi ini bakalan sering kalian gunakan juga, transparansi ini. Kemudian angle juga bakalan sering kalian gunakan, apakah arah datangnya cahaya itu dari jam berapa, jam 6 berarti ini, jam 12 berarti ini. Kemudian distance-nya sama juga ya, distance itu adalah derajat kemiringan ya. Nah, jadi kalian bisa miringin keras, atau biasanya kalau saya sih gunakan 1, 2, 3 aja sih, atau bahkan 0 ya, karena pengen drop shadow-nya itu datang cahaya dari depan. Kemudian spread-nya juga sama. Spread itu adalah ketebalan ya, jadi bisa ketebalan dan juga size. Size ya. Jadi ini kalian bisa campur-campur biar mendapatkan hasil yang bagus. Kualitinya juga sama, apakah pilih linear atau cone dan lain sebagainya ya. Warna shadownya juga, warna shadow kalian bisa pilih warna merah, warna pink, warna biru, warna hijau, atau warna hitam ya. Biasanya sih shadow hitam ya. Oke, demikian blending option hari ini. Jadi kalian bisa gunakan blending option ini campur ya. Ya, saya contohkan satu ya. Kita beri background gini deh. Background gini. Oke, kita anggap background gini. Oke. Kemudian kita buat tulisan Agus Janar. Oke, jadi dalam desainer grafis itu kalian harus punya font yang banyak ya, font yang banyak. Jadi kalian bisa pilih text tool, di atasnya ada jenis huruf, jadi seperti ini. Nah, jadi kalian bisa pilih font graffiti, banyak deh. Nah, kayak ini graffiti. Nah, ini deh, coba. Oke. Kalau mau memperkecil, selain Ctrl T kemudian kecilin, kalian bisa blok dulu dengan text tool, Ctrl A, kemudian Ctrl Shift panah kiri, panah kanan, panah kiri, panah kanan. Jadi ini secara bersamaan ya, Ctrl Shift panah kiri, panah kanan. Nah, itu cara lain memperbesar, memperkecil huruf. Kemudian kita campur ya, mix. Yang pertama kita ubah color overlay-nya deh dulu. Jadi gradient.
gradient. Oke. Kemudian outer glow kita isi. Kemudian drop shadow juga bisa. Kemudian struknya putih yuk. Ya. Kemudian ya tambah-tambahin saja ya. Nah, itu aja ya, sesuai dengan kebutuhan aja deh. Keren ya. Oke, demikian tutorial atau dasar kedua dari Adobe Photoshop, yaitu blending option. Dan saya pastikan selain tools dasar ini yang sebelah kiri ini, kalian bakalan sering menggunakan FX ini ya, percaya deh ya. Jadi untuk keperluan memberikan efek pada objek yang membuat thumbnail, membuat desain brosur, kalian harus kuasai tools dasar sama blending option ya. Demikian konten hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe yang belum subscribe untuk belajar lebih lagi, sehingga saya bisa membuat konten-konten baru, kreatif, dan tutorial apapun kebutuhan kalian secara gratis ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di belajar Photoshop selanjutnya. Bye bye.